di tengah masalah, di tengah tantangan hidupmu, untuk membuat kamu jadi tidak takut, takutmu berubah jadi berani, engkau perlu tahu siapa dirimu dalam Yesus. Engkau perlu tahu siapa kamu dalam Yesus. Untuk apa Yesus datang? Dan untuk mengingat bahwa Tuhan besertamu, siapa kamu dalam Yesus, engkau perlu datang di mejanya Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan siapa saudara di mata Tuhan. Hanya ketika saudara perjamuan, ketika saudara datang di mejanya Tuhan, lalu saudara perjamuan, saudara tahu siapa dirimu. Dan untuk apa engkau ada di dunia ini. Jauh sebelumnya, sebelum saudara percaya Yesus, sebelum saudara ke gereja, sebelum saudara mengenal Yesus, jauh sebelumnya Tuhan sudah memperhatikanmu. Tuhan punya ide, Tuhan punya keputusan di mejanya, Tuhan punya keputusan terbaik di pengorbanannya, di mejanya Tuhan untuk hidupmu, yaitu hidup yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan sudah punya itu. Dan kamu tahu siapa dirimu di dalam Kristus, siapa dirimu, orang yang dikasihi. Yesus datang ke dunia bukan supaya saudara dikasihi. Yesus datang ke dunia karena Dia mengasihimu. Yesus datang ke dunia bukan supaya saudara jadi berharga. Karena di matanya engkau berharga, Dia turun ke dunia untuk mengasihimu, membuktikan bahwa engkau berharga di matanya. Engkau ditebus olehnya. Amin. Ayo mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Dia punya purpose, punya tujuan buat hidupmu. Bukan tujuan yang biasa-biasa. Dia nggak mau hidupmu di bawah kutuk. Dia nggak mau hidupmu di bawah penderitaan. Dia mau setiap tantangan yang datang di hidupmu, ujungnya bukan membuatmu jadi hancur. Ujungnya membuatmu melihat bahwa Tuhan punya berkat buat hidupmu. Amin. He had a glorious living design untuk hidup yang penuh kemuliaan buat hidupmu. Jadi kamu temukan siapa dirimu ketika kamu perjamuan. Waktu ada masalah, takut, it's okay takut. Makanya datang ke mejanya Tuhan. Waktu saudara perjamuan, saudara ngerti. Renungkan sebentar sebelum saudara perjamuan. Kenapa Tuhan datang ke dunia? Supaya aku berharga? No. Karena kamu berharga, Dia datang ke dunia. Jauh sebelum kamu ke gereja. Sejak dulu Tuhan udah perhatiin kamu. Sejak dulu Tuhan sudah perhatikan kamu. Sejak dulu kamu belum lahir, Dia udah mati di atas kayu salib. Amin. Dia mengasihimu. Karena Dia mengasihimu, Dia punya ide. Dia punya keputusan penting di mejanya. Dia punya keputusan penting, keputusan terbaik di mejanya. Untuk bisnismu, untuk kesehatanmu, untuk rumah tanggamu, untuk masa depan anak-anakmu. Bukan masa depan yang hancur, yang berantakan, tapi masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Di mejanya Tuhan, kata kita ganti saya boleh? 2, 3. Di mejanya Tuhan, saya sadar siapa saya dalam Yesus dan apa tujuan Tuhan atas saya ketika ada masalah, bukan untuk mengalami kutuk, tetapi untuk mengalami berkat Tuhan. Jadi yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang tadi bilang butuh keberanian untuk hadapi masalah, saya percaya kalau saudara ngerti ini, takutmu pergi dan kau punya keberanian untuk hadapi masalahmu, hadapi utangmu, hadapi penyakitmu, hadapi urusanmu. Karena Tuhan punya tujuan buat masa depanmu. Amin. Yaitu hidup yang penuh kemuliaan, hidup yang diberkati. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah kalau saudara paham ini, saya percaya hidup jadi lebih menyenangkan. Amin. Masalah dan tantangan jadi seperti sesuatu yang membuat saudara gak sabar untuk lihat Tuhan akan berbuat apa buat masalah saya. Karena ujung masalahmu bukan kutuk, ujung masalahmu adalah berkat. Karena Tuhan sudah datang buat hidupmu. Amin.